Kill. Hah? Terus 1, 2, 3 yuk. 2, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Askar. Nama saya Fani Muhardi. Nama saya Muhammad Zainal Abidin. Nama gue lah ya. Nama saya Muhammad Kejidan. Nama saya Isfahri Aldra. Nama saya Bimo Syahdan. Nama saya Muhammad Rizky Syafitra. Nama saya Tina Dewi Santika. Nama saya Semat Haryanto. Action. Saya orangnya pemalu. Jadi pemalu sih gue. Saya adalah pribadi dengan segala kekurangan dan kelebihan saya, dimanapun itu, siapapun itu, dan kapanpun itu. Sebentar. Saya adalah seorang Di apa sih? Gue orangnya cukup ini ya, agak nggak terlalu humble ya. Kecuali sama orang yang udah kenal sama gue bisa jadi humble. Gue tuh orangnya kadang introvert ya. Gue tuh orangnya susah bergaul gitu. Ya tapi itu kadang, biasanya sih malu-maluin sih. Sakit sih itu mah. Kalau gue lagi gatel. Saya adalah fuckboy sejati. Saya itu sih orangnya pemalu, malu-maluin, kita malu. Langsung ya. Jadi dia nggak apa-apa ya? Introvert sih. Terkadang kalau misalkan punya teman baru sulit bergaul. Dan saya itu adalah pria yang disukai oleh banyak wanita. Asik. Dah. Apaan sih? Jangan ketawa. Ah nggak mau, sana mau ah. Udah lu sana. Jangan di sini ah. Saya ini orangnya Saya ini orangnya punya rasa solidaritas yang tinggi sama teman. Saya orangnya cukup asik dan punya banyak teman. Mengenai tentang diri saya kadang orangnya baperan dan pemarah. Tapi ya udah gitu aja. Saya itu orangnya mudah bergaul sama orang baru. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang baru, gampang akrab. Saya itu orangnya susah bergaul dan juga kalau ketemu orang baru tuh lumayan gugup. Jadi untuk nyari teman tuh lumayan susah. Saya memilih PH Blessing karena itu sesuai dengan jurusan dan bidang saya. Alasan saya memilih PH Blessing adalah karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih mandiri sih sebenarnya dan lebih berkarakter. Ya karena pengen ngelatih mandiri juga sih. Selain tempatnya yang jauh dan tempatnya juga bagus buat menimba ilmu. Gue milih PH Blessing itu karena menurut gue sih PH Blessing beda sendiri dari yang lain. Saya ingin memilih PH Blessing karena sesuai dengan jurusan dan ingin lebih mandiri lagi. Selain tempat yang jauh, tempatnya bagus untuk menambah ilmu. Karena saya ingin mencoba suatu hal yang nggak jadi ulang. Saya milih PH Blessing karena saya ingin mencoba tinggal jauh dari keluarga. Karena saya A few moments later. ingin mencari banyak ilmu di PH Blessing dan belajar mandiri karena tempatnya jauh sih dari orang tua. Karena saya ingin lebih mandiri, jadi saya mencari tempat PKL yang jauh dari keluarga saya. Saya memilih PH Blessing karena di dalamnya itu terdapat 5 divisi. Nah, salah satunya itu divisi desain grafis. Saya memilih PKL di Blessing pertama karena memang tertarik dengan PH dan ingin mencoba gimana sih kehidupan di PH itu. Saya memilih divisi visual effect karena saya ingin belajar tentang ilmu visual effect dalam video atau perfilman. A few moments later. Alasan saya memilih divisi VFX adalah karena saya ingin menjadi seorang editor yang cukup akan ilmu untuk disalurkan kepada adik kelas saya. Terima kasih. Ya, saya awal sih karena suka modeling aja sih, modeling kayak ruangan ataupun kayak bangunan-bangunan
instruktur gitulah. Awalnya tuh gini, gue tuh sebenarnya sukanya desain. Cuman karena waktu itu gak diterima desain gue, jadi dialihin ke 3D. Tapi tetap aja gue juga suka di situ. Saya suka fotografi dan videografi dari kecil sih emang. Saya suka iseng foto hunting di tempat-tempat yang jauh. Saya memilih divisi fotografi dan videografi karena saya suka sama hal-hal tersebut dan ingin memperdalam ilmu-ilmunya. Karena saya tertarik dengan film-film di dunia, makanya saya memilih itu biar ulang. Begini Mas. Karena saya penasaran dengan pembuatan film-film di dunia, makanya saya memilih videografi dan fotografi, ingin memperdalam ilmu tentang film-film di dunia. Karena saya ingin memperdalam ilmu desain dan 2D animation yang ada di PH Blessing. Saya memilih divisi desain grafis karena yang pertama saya ingin menambah ilmu dan wawasan saya tentang desain grafis. Saya memilih divisi di desain grafis karena memang saya sangat tertarik. Dari mulai SMP saya sudah memegang laptop dan mencari-cari tentang desain grafis. Selama saya di PH Blessing, saya mengerjakan proyek-proyek yang belum pernah dikerjakan di sekolah sebelumnya. Saya di sana belajar banyak tentang efek-efek visual. Lu alergi gatal-gatal. Selama saya PKL di PH Blessing, saya mengerjakan apa yang mentor perintahkan. Selama 3 bulan yang gue lakuin ngerjain tugas-tugas yang dikasih sama mentor-mentor, ya terutama di divisi 3 dimensi ya, membuat modelin ruangan, bangunan, ataupun membuat animasi bergerak lainnya. 3 bulan gue di sana tuh ngerjain banyak ya, dari mulai modeling 3D, terus ada animasi 3D juga, sama yang lain-lain deh. Saya telah melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh para mentor seperti memahami shortlist, foto. Saya telah melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh para mentor seperti memahami shortlist, foto private, foto produk, foto di jalan dengan teknik bulk, panning, membuat skrip, membuat video kompani profil sekolah, B-roll, bahkan sampai membuat film. Hal yang saya lakukan selama 3 bulan, yang pertama itu belajar teknik-teknik video dan belajar teknik-teknik penulisan. Saya belajar teknik videografi, teknik penulisan naskah, editing video juga. 3 bulan ngapain? Ngerjain, diomelin, makan. Selama 3 bulan saya mendapatkan banyak ilmu dari PH Blessing tentang kamera, dasar-dasar kamera, teknik-teknik kamera. Saya banyak melakukan berbagai hal yang meningkatkan kemampuan diri saya, seperti mengerjakan proyek dari klien, itu diserahkan ke anak PKL juga, dan mungkin kami bebas memasak di studio. Itu aja. Selama 3 bulan saya mengerjakan tugas animasi 2D, mengerjakan packaging untuk kuliner, brosur kuliner juga, logo, grafik standar manual, dan salah satu logo yang saya buat itu sudah digunakan oleh suatu perusahaan. Selama PKL 3 bulan di Blessing, saya mengerjakan project tuh pertama kali bikin animasi 2 dimensi, lalu pernah bikin juga buat promosi sebuah restoran gitu, membuat logo dan GSM-nya, dan ya paling kebanyakan sih bikin animasi 2 dimensi. Kelebihan yang saya miliki, saya disiplin dan tepat waktu. Kekurangan yang saya miliki, saya tidak memberitahu masalah pada mentor saya. Kelebihan saya adalah saya sangat siap untuk menerima kritikan dari mentor dan sangat siap untuk merevisi ulang. Kekurangan saya kadang-kadang suka nggak tanggung jawab orang, itu sih. Terus males. Kelebihan yang gue punya sih gampang menyesuaikan diri ya. Mau di mana aja, mau di tempat apa aja, gue gampang banget sih menyesuaikan diri. Dia nyaman aja. Kurangan yang gue miliki, gue kalau ngerjain sesuatu ya kadang suka gue entar-entarin, jadi gue lambat-lambatin lah dari jadwal yang harusnya dikumpulin. Kelebihan yang gue miliki sih kalau mentor lagi ngejelasin gue lumayan cepet tanggap. Kalau kekurangan sih banyak banget,
paling ya gue orangnya kalau udah sekali males banget. Kelebihan yang saya miliki adalah kerja bersama tim dengan baik. Kekurangan yang saya miliki, saya orangnya malas-malasan dan sulit untuk menangkap penjelasan. Kelebihan yang saya miliki ya itu tadi, saya memiliki rasa solidaritas yang kuat sama teman. Dan kekurangan yang saya miliki, saya suka tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Kelebihan yang saya miliki adalah saya gampang menghafal, dan kekurangan yang saya miliki adalah bisa dibilang keras kepala. Kelebihan yang saya miliki, saya siap dimarahin oleh mentor ketika teman saya itu yang salah. Padahal mereka yang salah, tapi saya diomelin. Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Kalau menurut saya, kekurangan yang saya miliki di sini kadang manage waktu saya. Dan ketika saya ditegur mengenai teman-teman saya, kadang saya malah ngedumel ke teman saya. Kelebihan yang saya miliki, solidaritas yang tinggi dan mudah bergaul dengan orang baru. Kekurangan yang saya miliki, orangnya mudian, terus gampang baper, sensitif. Kelebihan yang saya miliki, saya sudah lumayan banyak tahu mengenai software editing. Dan kalau kekurangan yang saya miliki itu biasanya sulit mendapatkan inspirasi, jadi desain yang saya kerjakan menjadi terhambat. Setelah saya selesai PKL di Blessing, saya akan mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh mentor yang ada di sana, dan saya akan memperdalam lagi tentang ilmu-ilmu visual effect. One eternity later. Setelah selesai PKL, pengen nyalurin ilmu aja sih ke adik-adik kelas biar ilmunya tetap bisa dinikmatin semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bakal gue lakuin sih memperdalam ilmu yang udah gue dapetin sih ya, terutama dalam 3 dimensi yang selama 3 bulan gue jalanin di tempat PKL supaya bisa berguna pas nanti gue kerja. Yang gue lakuin habis selesai PKL paling ya ngulik 3D lagi, karena menurut gue juga gue masih kurang banget di 3D-nya. Setelah melaksanakan PKL di PH Blessing, saya ingin memperdalam lagi ilmu fotografi dan videografinya. Selain itu juga saya ingin mempelajari di bidang lainnya seperti animasi 3D, visual effect, dan lain-lain. Sip. Dah. Selesai melaksanakan PKL di Blessing Studio, saya akan mencari referensi lagi secara otodidak di rumah. Tidur dah. PKL tidur. Habis PKL mungkin saya akan lebih memperdalam ilmu videografi dan fotografi dan mencari banyak ilmu dari orang-orang di luar sana. Setelah saya PKL, saya ingin tetap meningkatkan kemampuan saya di bidang desain dan 3D animation. Tapi tak lain, saya ingin memperdalam ilmu-ilmu selain itu. Dan mungkin sebulan atau 2 bulan sekali saya akan tetap ke PH Blessing Media untuk mengemban ilmu dengan para mentor di sana. Setelah PKL, saya akan menambah ilmu lagi. Setelah PKL, saya akan menambah ilmu dan wawasan lebih luas lagi tentang desain grafis. Setelah PKL di Blessing, saya mencoba-coba untuk membuat video di YouTube dan sering ikut-ikutan kayak giveaway, kompetisi yang ada di internet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Ardiansyah dan kebetulan saya dipercaya sebagai Kepala Divisi Training dan Development Blessing Studio. Kesan dan pesan saya terhadap anak-anak magang untuk internal batch 4 antara lain adalah mereka begitu antusias dalam mengemban ilmu. Padahal kalau dipikir ilmu yang kita ajarkan itu memang benar-benar sesuai dengan grade yang dipilih atau menurut passionnya anak-anak. Kebetulan di dalam Blessing Studio sendiri terdapat 5 divisi. Yang pertama videografi dan fotografi, animasi 2 dimensi dan desain grafis kita jadi satu, animasi 3D atau animasi 3 dimensi, visual effect, dan satu lagi adalah Tera Audio, jadi audio video. Dari kelimanya ini siswa-siswa yang magang ini akan memiliki passionnya masing-masing. Di antaranya dari SMK Negeri 1 Bojonggede memiliki spesialis di bidang desain dan animasi 2 dimensi, videografi dan fotografi, animasi 3 dimensi, dan visual effect. Saya berharap mereka akan menjadi orang yang sukses selepas dari PK di Blessing Studio. Dan saya juga berharap, mari rekan-rekan semua, kalau misalnya ada yang keinginan ingin magang PKL ataupun ingin workshop dengan kami, silakan menghubungi kami dan kami akan terima dengan tangan terbuka. Untuk itu saya berharap mudah-mudahan Blessing Studio selalu amanah dan bisa bekerja sama dengan setiap orang dan setiap kalangan yang bisa membentuk kreativitas dunia industri. Oke, mungkin gitu aja pesan-kesan dari saya. Sebelum dan sesudahnya saya aturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. We are Blessing Internet Sport dari SMK Negeri 1 Bojonggede mengucapkan terima kasih Kepada PH Blessing Studio yang telah menerima kami sebagai peserta magang Selama 3 bulan di tahun 2020. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih Kepada para mentor dan guru pembimbing yang telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapat bisa bermanfaat dalam kehidupan kami ke depan.